Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di podcast kali ini suara yang ngejawab beda ya. Bukan Sadan. Sadan ada tapi dia cuma nemenin doang, katanya gak mau ngomong. Dan di podcast kali ini gue bersama dengan Bang Nur RA. Kalau boleh tahu RA itu apa sih? Rahman Abdillah. Berarti Nur Rahman Abdillah. Ya, Gue panggil Abdi ya. boleh. Abdi, gue kan? Iya. Saya. Iya. Gimana Bang kabar? Alhamdulillah baik. Gue sebelumnya mau ngucapin terima kasih lu udah berkenan untuk ikut podcast tanya jawab kayak gini. Karena kita juga malam, sorry. Ya, nggak apa-apa. Gue malah lebih suka ditanya-tanya. Gue pengen nanya sih. Sebelumnya gue kasih tahu dulu nih, gue sama Bang Nur itu kenal dari musik ya Bang. Iya. Musiknya itu waktu kita nyari dana buat mana sih? Sunan di Banten. Selat Sunda ya? Ya, selesai. Selat Sunda yang kena itu Banten sama mana sih waktu itu? Nggak lama dari Banten, Palu. Palu ya? Ya. Saya Palu waktu itu gue kenal di daerah Srengseng. Emang awal gue datang, gue ngeliat dia main biola dan bisa main gitar semua alat dia bisa. Gue tahu walaupun dia ngerendah, gue tahu dia bisa main semua alat. Tapi dia bilang gue cuma bisa ini dan gue nekunin ini. Dan tadi pun gue datang, gue negesin dia lagi main gitar dan lagi main melodi. Bener gak sih? Iya, bisa. Berarti emang bisa semuanya. Terus gini Bang, sebelum kita masuk ke 5 pertanyaan nih, Iya. ya kan, gue kenal lu kan dari musik nih. Gue pengen tahu nih, lu di musik itu berapa tahun sih? Kalau dari kecil tuh sebelum gue bisa jalan, itu secara lingkungan. Secara lingkungan. Kalau secara teori dari gue SMP, SMA sampai sekarang ya sekitar 15 tahun kalau secara teori. 15 tahun itu bukan waktu yang cukup sebentar ya. Kalau menurut Bang Nur tuh sebentar atau lama? Kurang sih, Kurang lama ya. kurang lama. Karena emang musik itu nggak ada ujungnya. Iya. Kita bener-bener pasti orang ditanya soal musik, enggak sih gue masih belajar, ya kan? Karena musik emang nggak ada ujungnya. Terus gue pengen nanya lagi nih, sebelum 5 pertanyaan ini ya. Iya. Kan musik itu diidentik dengan aransemen. Iya. Cara kita menciptakan aransemen itu gimana sih? Asal kondisinya cocok, kondisinya enak, kondisinya mendukung, ya kita dapat aransemen yang kita mau. Untuk menyesuaikan lagunya dan liriknya. Iya. Oke. Itu karena kalau dari konteks pertanyaan Bang Nur pun bingung ya. Mikir. Oke. Masuk ke pertanyaan Bang Nur. Ya. Sebelumnya gue jelasin dulu, ini pertanyaan Bang Nur udah tahu dan Bang Nur pasti jawabnya bisa cepat dan respon dengan cepat. Gitu. Yang pertama Bang Nur. Menurut Bang Nur sendiri, arti musik itu apa sih? Musik itu bunyi atau getaran atau resonansi yang dapat merespon motorik sel-sel tubuh sehingga dapat mengumpulkan jiwa-jiwa yang terpencar. Oke, kita mencari satu nada ke nada lain sampailah lagu ya. Ya, aransemen, lagu, instrumen, macam-macam. Iya, kayak sebelum kita menciptakan lagu, kita menciptakan kata. Pasti kan orang banyak tuh entah dari perjalanan dia galau gimana, coba dia galau kayak gini, terus dibikinkan lagu. Terus gue bikin lagu itu judulnya Wanita Impian. Emang itu perjalanan gue waktu sama pacar gue yang sekarang ini. Karena kenapa gue bikin musik, ya gue pengen gitu, apa yang gue lakukan itu keluar lewat musik, bukan lewat omongan. Karena kan kalau lewat omongan, apaan sih, bullshit lah. Cinta, gue juga tahu cinta kali, orang sih jawabnya kan gitu. Apalagi gue deket sama dia nih, dia kayak gini. Temen nggak bakalan ngedenger. Yang dia denger tuh cuma lu senang, lu punya uang, dia denger gitu. Kayak misalnya makan yuk, pasti denger, ayo gitu. Makanya gue mengabadikan lewat musik gitu, biar gue punya cerita dan gue sama pasangan gue punya cerita hingga nikah nanti, amin. Terus yang kedua Bang Nur, bagaimana awal mula Bang Nur kenal musik? Awal mula kenal musik itu dari gue mendengar suara-suara alam sekitar.
Kayak contohnya suara daun yang bergesek karena tertiup angin, atau suara air yang jatuh menimpa genangan air secara terus-menerus. Dan pasti suara itu berubah-ubah dan terciptalah suatu nada. Suatu nada yang menjadikan kita kenal dengan musik ya. Karena kan emang semuanya itu harus dari nada, dari suara burung. Banyak kok sekarang, di tahun sekarang udah canggih, kayak misalnya suara, jangankan suara burung gitu, suara presiden kita ngomong aja bisa jadi lagu Lost Doll. Iya. Itu sih unik, orang Indonesia itu bisa menciptakan itu unik. Karena ya benar, kita harus tahu dulu, walaupun omongan itu harus pakai autotune, gak bisa Lost Doll dan kan nggak boleh ada ujung-ujungnya doang pasti gitu. Terus yang ketiga, bener nggak sih musik dan fashion itu nggak bisa dipisahkan? Kalau menurut Bang Nur sendiri itu gimana? Musik dan fashion itu nggak bisa dipisahin, ya benar. Musik dan fashion itu ibarat pilihan masing-masing setiap orang. Pilihan masing-masing setiap orang. Iya, kalau menurut lo? Kalau menurut gue, musik kan identik dengan lirik, aransemen, terjadilah lagu dan disebut dengan musik. Kayak misalnya kita dengerin lagunya Rizky Febian, dengerin lagu yang lain, itu pasti dia menciptakan itu dari lirik, aransemen dan sebagainya, baru jadilah musik, bisa disebut musik itu lagu. Kalau passion itu kan keinginan kita gitu, keinginan kita. Misal apalagi zaman sekarang, siapa sih yang nggak kenal H&M, nggak kenal tendencies, nggak kenal hey ho gitu buat style-stylean. Kan fashion itu kan style apa yang kita mau biar kita bisa dikenal sama orang. Wah, ini dia ngikutin fashion yang sekarang banget nih. Betul. Apalagi yang zaman SMA, kita ngeliat temen kita nih pakai sepatu branded nih, bohong kalau kita nggak punya rasa iri. Gue pengen. Iya, Tapi contohnya bagaimana? kayak Kurt Cobain aja tuh pakai endorse dari Converse. Iya. Terus Rolling Stone dari celana Levi's. Iya, itu fashion. Bagaimana caranya kita mengikuti fashion kita mau. Sama kayak musik, tujuannya sama. Dari kita membuat lirik itu bisa jadi lagu, dan kita membuatnya. Kalau fashion itu membuatnya kan lewat uang. Iya. Lewat dari diri kita, gue ngumpulin uang sekian biar bisa jadi fashion gue kayak gini. Dan musik sama kayak gitu, disusun juga sama kayak gitu kalau menurut gue. Iya, sama lah, pakai uang juga ujung-ujungnya buat bayar operator. Terus yang keempat, Bang Nur, Iya. bermain musik itu selain hobi dan fashion, ada alasan lain gak sih yang bikin tertarik sama musik? Ada alasan lain yang bikin tertarik dengan musik. Ya kalau gue sih menanggapi musik itu sebagai kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani. Nah, rohani itu apa sih? Biar pendengar pun tahu rohani itu semisal apa gitu. Dan gue biar tahu, karena kan gue belum tahu rohani itu apa. Soalnya kan musik sama rohani itu hampir sama, tapi beda dikit. Kalau rohani ya secara metafisik, musik itu juga secara metafisik karena musik itu suara. Iya. Jadi ada keterkaitan antara itu. Rohani. Oh, jadi rohani itu itulah pokoknya ya. Nih yang terakhir nih, yang kelima. Kan setiap kita bermusik pasti ada suka dukanya dong. Iya. Ya kan? Terus Bang Nur selama ini merasakan suka dukanya itu kayak gimana? Gelut-gelutnya, kan gelut itu kalau bahasa daerahnya itu berantem ya. Iya. Berantem dan mantan pengennya marah apa gimana gitu. Menggeluti itu memikir apa nih, kayak memusuhkan yang dipikir-pikir apa gitu lah, Bang. Menggeluti ya berjuang terus tuh. Suka dukanya gimana tuh? Musik sukanya sih ada. Kalau ketemu temen yang sama-sama suka banget sama musik, ya guanya juga suka. Kalau dukanya itu saat gua mau bikin sebuah musik yang sesuai dengan yang gua mau, tapi malah sulit ketemu nada yang pas. Pasti kepikiran terus pas mau tidur, pas mau makan, mandi. Jadi sampai ke bawah dari dalam tidur. Jadinya suka begadang-begadang demi terciptanya musik yang sesuai dengan yang gua mau. Tapi kalau semuanya itu udah tercapai, rasanya gimana? Anjing, Bang. Apa menjadi Iron Man? Ya rasanya sih lega lah, pasti lega. Senang akan karya diri sendiri. Iya, idealis diri sendiri. Berarti lebih ke merasakan apa yang kita perbuati, tapi merasakan apa yang kita lakukan terus tercapai, itu suatu kesenangan.
Ya kepuasan sih. kepuasan. Walaupun banyak orang nggak suka, maksudnya dengar suara kita falas atau apa, tapi menurut kita kalau itu bagus ya itu kita gitu, Ya cuek aja. karena kayak lagi Rizky Febian cuek. Terus ada pertanyaan terakhir nih, kalau ada 5 pertanyaan. Ya. Kan musik itu peminatnya nggak semua dong, nggak mungkin seluruh dunia itu suka musik gitu. Mungkin ada ya 70% suka musik, 30% enggak. Bang Nur kan sebagai, gue sebut sebagai musisi ya, karena 15 tahun dan lebih lama dari gue baru 7 tahunan kalau nggak salah. Cara Bang Nur nih mengajak orang yang nggak suka musik itu bagaimana? Misalnya gue nggak mau dengerin musik, gue denger orang ngomong kayak podcast kayak gini, atau dia denger ceramah apa-apa, cerita-cerita dari orang, itu dia lebih masuk dibandingkan musik. Nah, cara Bang Nur bikin orang itu suka dengan musik kayak gimana caranya? Kalau yang gue tangkap sih, musik itu getaran atau nada yang apa aja dari kayak dari mana aja tuh bisa jadi musik. Jadi ya mustahil lah orang kalau denger musik itu kurang suka. Ada yang bilang instrumennya gue kurang suka, karena kalau instrumen masih masuk akal, gue kurang suka. Iya. Ya. Berarti antara percaya sama nggak percaya dengan 30% itu orang nggak suka sama musik. Ya masih kurang percaya sih. Menurut gue ya 99 orang pasti secara langsung gak langsung dia bakal suka, walaupun bunyinya suara ketukan atau suara gesekan atau suara petikan dan lain-lain. Terus kan pasti banyak dong yang dilewatin. Bang Nur pernah nggak sebelum terjun ke dunia musik atau terjun ke alat-alat musik, pernah nggak berkhayal menjadi seorang musisi? Ya berjalannya waktu, semoga impian itu tercapai, terwujud. Ada pasti ada ya, setiap orang pasti ada. Terus gue denger nih, Bang Nur katanya suka bikin cerpen juga, bener nggak tuh? Ya kadang-kadang suka bikin kalau emangnya pengen bikin. Berarti buat episode selanjutnya gue menanyakan soal cerpen boleh? Boleh banget. Tapi nggak di hari ini, karena hari ini gue datang juga udah terlalu malam gitu. Gue nggak enak sama tetangga kanan kiri, takutnya berisik kan, apaan sih ini orang berisik banget ya. Cuek aja tangan kanan kiri. Iya. Ya udah, berarti di hari yang akan datang gue bakal datang lagi menanyakan soal musik, soal cerpen ya. Iya cerpen. Tapi surprise, gue nggak bakal kasih tahu pertanyaannya. Gue pengen nanya di tempat dan lu siapin itu dalam waktu 5 menit, siap nggak? Insya Allah deh siap. Oke, percaya akan keajaiban. Sama kayak gini juga nanyanya juga dadakan. Nggak dari siang, nggak dari Kan pagi. surprise. Oke guys, mungkin itu aja. Musik ya itulah pokoknya. Kalian dengar dari awal sampai akhir, kalian kedenger kata akhir gua nih, berarti kalian benar-benar nyimak dari awal sampai akhir ya. Ini akhir ya. Dia bingung ya kapan jadi akhir-akhir sih. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari gua atau dari Bang Nur, tolong diperbaiki. Kalau kalian punya cerita, punya saran untuk konten selanjutnya, menanyakan apa atau mengartikan kata apa, kalian tinggal komen di bawah. Atau kalian punya cerita, kalian bisa email ke Gmail kita, yaitu tim.ardiansyah3@gmail.com. Kalau kalian pengen denger lagu-lagunya dari Bang Nur RA, kalian bisa lihat di Spotify atau di Anchor, dan itu masih coming soon, masih dalam proses ya Bang ya, perencanaan bakal terjadi. Amin. Oke, itu aja Bang ya. Terima kasih udah ngeluangin waktu. Kurang lebih mohon maaf. Oke. Sekian aja guys. Kurang lebih mohon maaf nih lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang terjadi tidak akan terjadi. Temani tidurmu sampai malam nanti.